Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran batik. Hari ini kita akan melanjutkan yang video kemarin tentang pengelompokan jenis busana batik, dan saya tambah yaitu tentang jenis-jenis batik. Oke, untuk itu perlu disiapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk menulis poin-poin penting dalam video pembelajaran batik kali ini. Oke, langsung saja. Pengelompokan busana batik ini ada 3. Yang pertama apa? Ya, busana batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton, busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat, busana batik yang digunakan untuk upacara adat. Ya, 3 ini karena yang pertama sudah dibahas di video sebelumnya, maka yang kedua dan ketiga akan kita bahas di video ini. Untuk itu disiapkan makanan dan minuman cemilan boleh, biar tidak ngantuk melihat atau mencermati video ini. Yang pertama yaitu busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat. Maksudnya busana batik yang digunakan masyarakat untuk pakaian sehari-hari pada umumnya itu biasanya menggunakan motif batik yang umum. Nah, jenis motif batik umum itu seperti apa? Ada 3. Pertama yaitu ulung-ulungan. Ini motif seperti tanaman, menjalar-menjalar. Yang kedua yaitu motif galaran. Yang ketiga yaitu motif nitik. Ini biasanya motif yang biasa atau digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Tapi untuk saat ini karena perkembangan zaman, motif yang dipakai oleh masyarakat itu banyak sekali. Banyak ide-ide yang muncul, banyak kreativitas untuk motif-motif batik. Nah, busana batik ini juga berkembang di lingkungan para pegawai negeri dan swasta dalam bekerja, seperti pegawai negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya, memiliki motif batik sendiri-sendiri. Yang pertama ini jelas, ini adalah Ceplok Segoro Amarto dari Pemkot Yogyakarta. Yang kedua yaitu motif Sinom Parijoto, ini dari Sleman. Kemudian motif batik Walang Gunung Kidul. Kemudian motif Tirto Samudro, ini dari Kabupaten Bantul. Kemudian motif Geblek Renteng, ini dari Kulon Progo. Nah, ini adalah motif-motif yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun masih banyak, tidak hanya contoh-contoh yang ini. Kemudian yaitu busana batik yang digunakan untuk upacara adat. Saya memberikan contoh 2, upacara pernikahan dan mitoni. Upacara pernikahan itu seperti siraman, midodareni, ijab kabul, dan panggih. Sedangkan untuk mitoni itu peringatan 7 bulan kehamilan. Jadi untuk masyarakat Jawa yang masih mempertahankan adat istiadat, biasanya masih melaksanakan upacara-upacara adat seperti ini. Nah, untuk jenis motifnya, untuk upacara pernikahan yang pertama yaitu Sido Luhur, terus Sido Asih, kasih sayang antara orang tua kepada anaknya, Sido Mukti, dan yang terakhir ya Wahyu Tumurun, melukiskan turunnya anugerah atau wahyu Tuhan kepada manusia. Jadi motif batik ini mempunyai makna tersendiri yang biasanya dipakai dalam upacara pernikahan.
Kemudian untuk motif batik untuk upacara mitoni ini hampir sama, Sito Luhur, Sito Asih, Sito Mukti, dan ada Udan Liris. Ini adalah motif-motif yang digunakan untuk upacara mitoni. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis batik. Ini saya sampaikan ada 3 ya, batik tulis, batik cap, batik kombinasi. Ada juga yang menambahkan satu lagi yaitu batik printing atau sablon, tapi pada kesempatan video ini tidak saya sampaikan, cukup 3 saja. Batik tulis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan kain primisima, proses pemalaman lama, menggunakan canting tulis, batikan tidak rapi, bolak-balik sama, gambar detail, tidak mudah luntur, baunya harum, harga cukup mahal karena proses yang lama dan perlu ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian batik cap itu menggunakan kain mori prima, pemalamannya cepat, menggunakan canting cap, batikan rapi, bolak-balik sama, gambar kurang detail, mudah luntur, baunya harum. Untuk harga cukup murah karena pengerjaan yang cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Kemudian batik kombinasi ini adalah kombinasi dari canting tulis dan canting cap. Cirinya menggunakan kain mori prima, pemalamannya cepat, menggunakan canting cap dan tulis, batikan rapi, bolak-balik sama, gambar kurang detail, mudah luntur, baunya harum, harganya lebih murah. Nah, ini merupakan jenis-jenis batik yang disertai dengan ciri-cirinya. Mungkin di kelas 4 dan 5 kalian semua sudah mendapatkan. Pak Teguh hanya mengulangi, semoga bermanfaat. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran batik pada hari ini. Terus simak video-video berikutnya dan terus semangat untuk belajar. Walaupun di rumah kita harus tetap semangat dalam meraih ilmu, dan terus cintai warisan budaya nenek moyang yaitu batik. Jangan sungkan untuk memakai batik, jangan malu untuk memakai batik, karena itu merupakan warisan seni budaya yang harus kita pertahankan. Demikian, banyak salah mohon maaf. Pak Teguh akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.